Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Hasanah, NIM 2107062, akan memaparkan materi mengenai hardware komputer. Jadi sebelumnya kita harus paham dulu apa itu hardware komputer. Hardware komputer itu sama dengan perangkat keras. Semua jenis piranti atau komponen komputer yang bagian fisiknya dapat dilihat secara kasat mata dan dirasakan langsung. Menurut pendapat ahli, pengertian hardware ini merupakan semua komponen peralatan fisik yang digunakan dalam pemrosesan informasi seperti CPU, RAM, monitor, mouse, keyboard, printer, scanner, dan lain sebagainya. Next. Adapun jenis dari hardware ini umumnya dikelompokkan berdasarkan fungsi setiap hardware-nya. Berikut ini ulasan jenis dan fungsi kegunaannya. Satu itu input device, perangkat atau perangkat input atau masukan. Jenis perangkat keras komputer ini berfungsi untuk memasukkan data atau informasi dalam bentuk teks, gambar, video, ataupun audio ke komputer. Beberapa contoh hardware ini termasuk seperti keyboard, mouse, mikrofon, dan lain sebagainya. Input device ada keyboard. Keyboard yaitu suatu perangkat keras pada komputer yang terbentuk papan dan memiliki berbagai macam tombol, yang dimana tombol tersebut fungsinya berbeda-beda tergantung pada penekanannya yang bisa menghasilkan proses yang sesuai dengan keinginan penggunanya. Next, ada mouse. Mouse komputer merupakan perangkat keras yang termasuk dalam golongan perangkat input atau masukan. Fungsi mouse ini pada komputer itu mengatur pergerakan kursor secara cepat. Selain itu juga untuk memberikan suatu perintah dengan hanya menekan tombol mouse pada komputer. Next, selanjutnya itu ada mikrofon. Mikrofon merupakan perangkat yang dapat mengubah suara analog menjadi suara digital. Fungsi mikrofon adalah sebagai alat untuk merekam suara yang biasa digunakan saat konversi ataupun melakukan video call. Next, webcam adalah pendekatan dari web kamera yang merupakan perangkat kamera digital untuk dihubungkan ke komputer atau laptop dengan webcam, maka gambar Anda bisa tertangkap secara live kepada siapapun di berbagai penjuru dunia. Next, ada hardware, proses device, hardware atau perangkat proses. Sesuai namanya, perangkat keras ini jenis proses device berfungsi untuk mengelola data dan menjalankan proses pada sistem komputer. Contoh proses device yaitu prosesor, RAM, ROM, dan sebagainya. Next, ada proses device itu motherboard, terminal, atau papan sirkuit. Adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tulang punggung atau ibu yang menyatukan semua bagian komputer. Next, ada fungsi motherboard, yaitu menyediakan tata letak terbaik karena semua komponen pemrosesan yang penting dari komputer seperti Central Processing Unit (CPU), memori sistem RAM, dan kartu grafis, dan motherboard yang menghubungkan semua komponen ini dikenal sebagai hubungan komponen. Yang kedua itu motherboard memiliki papan sirkuit, dan pada papan sirkuit ini dirancang dengan jalur yang berbeda yang dikenal sebagai buses. Fungsi motherboard melalui jalur tersebut berguna untuk mentransfer data ke semua komponen komputer. Ketiga, fungsi motherboard yaitu mengatur dan mengedarkan daya untuk bagian-bagian komputer sesuai dengan kebutuhan setiap bagiannya. Next. Adapun yang keempat itu fungsi motherboard yang selanjutnya adalah sebagai pusat komunikasi ke seluruh komponen komputer yang terhubung, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kelima itu ROM, terpasang pada motherboard. ROM yang disimpan pada program dikenal sebagai BIOS, basis input atau output system. Keenam itu fungsi motherboard yang terakhir, memungkinkan menghubungkan berbagai komponen komputer langsung atau tidak langsung. Next, proses device. Proses device adalah komponen utama atau otak dari laptop atau komputer. Prosesor terletak tepat di tengah motherboard. Prosesor memiliki fungsi yang penting bagi seluruh operasi perangkat komputer karena semua perintah dimulai dari prosesor.
Maka dari itu, memilih profesor terbaik untuk mendukung pekerjaan menggunakan komputer atau laptop sangat penting bagi pengguna. Next, proses device satu mengelola perhitungan algoritma dalam menjalankan perintah yang diberikan. Sebuah komputer akan berjalan dengan mengandalkan sebuah perhitungan algoritma. Yang kedua itu mencegah terjadinya overlapping tugas pada tiap-tiap komponen komputer. Sebagai otak komputer, prosesor juga memiliki fungsi dan tugas untuk mencegah agar tidak terjadi overlapping pada setiap komponen komputer. Next. 3. Memastikan agar komputer dapat bekerja dengan baik. Prosesor juga memiliki fungsi lainnya, yaitu untuk menjaga agar komputer bisa bekerja dengan baik. Keempat, itu menjaga stabilitas dari setiap komponen komputer. Prosesor juga memiliki fungsi yang penting untuk menjaga kualitas dan juga stabilitas dari setiap komponen komputer yang sedang bekerja. Next. Yang kelima itu mengintegrasikan keseluruhan komponen internasional komputer agar dapat saling bekerja sama. Sebuah prosesor mampu mengintegrasikan keseluruhan komponen internal yang ada di dalam komputer. Next, proses device ini, random access memory atau RAM, adalah hardware yang berada pada perangkat seperti komputer dan laptop. Kapasitas RAM pada setiap perangkat biasanya berbeda-beda. Kapasitas RAM di dalam suatu komputer atau laptop berpengaruh pada tingkat kecepatan proses data atau loading di komputer tersebut. Sehingga proses penyimpanan data, membuka data, dan menjalankan program akan makin cepat sesuai dengan besarnya RAM komputer tersebut. Next, fungsi RAM itu membaca data. Yang pertama membaca data. Data yang tersimpan dalam hard disk biasanya akan lebih lama ditampilkan karena dalam hard disk tersimpan banyak data dan diperlukan waktu untuk menemukannya, terutama jika data mengalami fragmentasi. Next. Kedua itu penyimpanan sementara. Selain membaca data, RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara saat suatu program sedang dijalankan. Yang ketiga itu membantu perform grafis dan pengelolaan data. Ketika bermain game dengan grafis high resolution atau menonton film dengan resolusi yang tinggi, maka menyetor data sangat banyak ke dalam RAM sehingga dibutuhkan RAM yang besar. Makin besar RAM, maka makin banyak pula data yang diproses dalam waktu singkat. Next, read-only memory atau ROM adalah istilah untuk media penyimpanan data pada komputer. ROM sifatnya permanen, artinya program atau data yang disimpan di ROM tidak akan mudah dihilangkan atau berubah meskipun aliran listrik dimatikan. Next, FGA card, yaitu juga dikenal sebagai kartu video, tampilan atau adaptor grafis, digunakan untuk memproses dan menghasilkan umpan gambar keluaran ke monitor atau tampilan komputer. Menghubungkan dengan motherboard komputer, FGA card berisi mekanisme pendingin, unit pemrosesan, koneksi ke perangkat tampilan, dan memorinya sendiri. Next, output device, perangkat output atau keluaran. Yang ketiga, ada jenis hardware yang mencetak dan menampilkan informasi dari hasil input data. Untuk data tersebut berasal dari hardware input setelah hardware proses, contohnya speaker, monitor, dan printer. Next, speaker. Speaker adalah perangkat keras output yang berfungsi mengeluarkan hasil pemrosesan oleh CPU berupa audio atau suara. Kalau monitor itu perangkat kelas komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Next, printer. Printer komputer berfungsi untuk mencetak dokumen dari komputer. Next, stock device atau perangkat untuk menyimpan. Stock device merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan berguna untuk menyimpan data-data komputer. Contohnya hard disk, floppy disk, CD, DVD, dan flash disk. Next, hard disk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital. Kalau cakram liu, bahasa Inggris floppy disk, adalah media penyimpanan berbentuk cakram yang terdiri dari media penyimpanan magnetis, tipis, dan fleksibel. Disegel dalam plastik berbentuk persegi atau persegi panjang. Cakram liu ini populer disebut sebagai disket. USB adalah alat penyimpanan data memori kilat yang memiliki alat penghubung USB yang terintegrasi. Mungkin
Mungkin sekian presentasi saya pada hari ini. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.